Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, asatizatuna al-kiram, wa nakhussu min dzikri fadilatul mukarram wal muhtaram Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku Ketua DKM Masjid Al-Fatah, Fadilatul Mukarramah wal Muhtaramah Uminda Ustadzah Hajjah Sa'adah, Ketua Majelis Taklim Al-Fatah. Kita doakan semoga Uminda diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehatkan kembali dan bisa berkumpul kembali bersama kita para jamaahnya dalam keadaan sehat walafiat. Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdul Hanif SHI MA. Kebetulan beliau adalah Menteri Perhubungan alias yang menghubungi saya via WhatsApp. Jadi kenalnya lewat WhatsApp. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dengan beliau. Kita doakan yang paling utama, doa untuk beliau ini apa Bu? Mudah-mudahan segera dapat pasangan. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Mukarramah wal Muhtaramah Ibu Ustadzah Jamilah Syairo SPDI MPD. Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustadzah Kamalah Syarifah SPD. Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ustadzah Hajjah Neneng Hananah, Ketua BKMT Medan Satria Bekasi. Fadilatul Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Khalili SPDI. Fadilatul Mukarramah Kanda Ustadzah Hajjah Musa'adah SAG. Para ustadzah, para pimpinan majelis taklim, baik yang berada di kampung Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi, maupun yang hadir dari majelis taklim luar kampung Pengasinan. Ada dari Pekayon,
Dinda Ustazah Tuti Alawiyah Bakri, namanya sama, asalnya juga sama-sama dari Ujung Harapan, tapi beliau tinggalnya di Pekayan. Kemudian para ustazah lainnya, mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya pada beliau-beliau. Tim Marawis Majelis Taklim Al-Fatah yang memakai kerudung dan baju berwarna, tadi kata Ibu Ustazah, purple. Tahu Bu purple? Apel ya. Warna ungu. Bu, kalau di kampung pakai warna ungu disebutnya apa itu, Bu? Berarti janda semua, Bu. Cakep, Masya Allah. Terus berkibar dalam mensyiarkan Islam lewat lagu-lagu Islaminya, dan doakan senantiasa sukses barokah. Para sesepuh dan seluruh jamaah yang hadir dalam majlis Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kita hadir ke sini semua dengan membawa satu rasa, yaitu mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bu, tes konsentrasi dulu. Kayaknya udah mulai buka nih. Duduknya udah mulai pegal-pegal dikit ya, Bu. Dari jam berapa emang? Dari jam 8. Kita jam 8 masih di pabelan tadi. Tadi begitu saya sampai, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hashim Asy'ari menyampaikan kata sambutannya. Saya dengar dari sekolah beliau mengajak kita bertasbih, bertahmid, tahmid, tahlil dan takbir. Kalau tidak salah beliau bilang begini tadi, ucapkan tasbih, subhanallah. Tes konsentrasi, semuanya konsentrasi ya Bu ya. Kita bertasbih, kita bertakbir, takbir dan tahlil. Ucapkan tasbih, subhanallah. Semangat. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Konsentrasi, insyaallah. Digabungkan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
yang semangat membaca zikirnya mudah-mudahan bisa berangkat umrah bareng Travel Naza bersama dengan Ustaz Abdul Hanif. Tadi sudah kita dengarkan umrohnya umroh plus Mesir. Tahu Bu Mesir? Di mana Bu? Di Solo. Enak Bu, enak banget Bu. Alhamdulillah 4 tahun saya tinggal di sana. Saking betahnya Bu, nggak pulang-pulang itu 4 tahun kolak di sono. Padahal kamu bukan betah, nggak punya duit. Mau pulang gak ada ongkosnya. Jadi S1 tahun 1909 lupa saya 2000 berapa sih 93 saya lulus tahun 1992 dari Pondok Pesantren Al-Taqwa. Kalau tadi kata Ustazah saya kakak kelasnya betul, tapi jauh banget. Angkatan tua saya mampu. Kalau Ustazah Jamila, Ustazah Ella, Kamal, ini mah masih junior banget. Tapi Masya Allah, berkah ilmunya. 93 saya berangkat ke Mesir. Sampai 97 pas krisis moneter Soeharto digulingin, gonjang-ganjing ekonomi kita Indonesia. Pas banget kelar kuliah, pulang ke Indonesia, lanjut S2 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta IIQ, mengambil jurusan tafsir hadis. Ya, alhamdulillah. Balik lagi ke Mesir tahun 2023. Baru kemarin kangennya udah luar biasa. Jadi Mesir itu ngangenin. Siapa udah minum air Nil? Begitu filsafatnya. Pasti balik lagi ke Mesir. Gitu. Air Zam-Zam lebih lagi. Nomor 1 air Zam-Zam. Ada apa di sungai ini? Ada sejarah apa? Nabiullah Musa alaihi salam dia anyutin, tahu dia anyutin? Ada buang manyut ya. Dianyutinnya rapi dimasukin dalam peti. Kenapa harus dianyutin Bu? Karena saat beliau lahir ada pengumuman setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kejam amat tuh pemerintahannya. Siapa sih yang jadi pemerintahannya, yang berada di pemerintahannya, rajanya siapa sih? Tadi yang disampaikan oleh Ibu Travel kita. Oh, bukan Ibu Travel namanya. Salah. Ibu Wiwin. Fir'aun kejam karena nggak mau ada saingan. Bukan cuma sombong, kejam, galak, diktator, bahkan Fir'aun ngaku dirinya sebagai Tuhan. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah bidal khataya, Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah. Kalau di rumah ini, baitin min buyutillah ini masih ada di hati kita sifat sombong,
Mari kita tengok ke hati kita masing-masing. Kalau masih ada rasa sombong meskipun sedikit dalam hati kita, rasa ujub, rasa paling pintar, rasa paling solehah, paling alim, paling TOP BGT, top banget. Kalau udah TOP BGT udah segala-galanya, udah menangan banget udah. Agak mati dibilangin, agak bisa diatur. Ada yang begitu? Ada di sana? Di sini? Enggak beda. Banyak. Jika masih ada saat ini juga, buat. Sebab yang begitu tuh adanya pada diri Fir'aun. Masih ada tuh mayatnya sampai sekarang masih ada. Al-yawma nunajjika li badanika, kata Allah. Ketika tenggelam di laut merah, tapi dengan izin Allah nunajjika, kami selamatkan badanmu nih, si Fir'aun yang sok, tahu sok, temannya sombong, belagu. Fir'aun yang belagu, yang angkuh diselamatkan badannya oleh Allah, litakuna khalfaka ayah, supaya menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kita di generasi berikutnya. Kita tahu betapa Allah Maha Kuasa. Manusia sesombong apapun bahkan merasa dirinya Tuhan, kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, hancur sesaat hari itu juga, meninggal dunia. Tapi jasadnya di bumi, jadi masih ada. Besok kalau ibu berangkat umroh sama ibu travel kita, Ibu Wiwin, Pak Ustadz Hanif, mampir ke bumi. Banyak sekali jasad di sana, telanjang semuanya, warnanya hitam karena sudah lama sekali. Saya katakan, boleh gak di videoin? Boleh gak di foto? Kalau boleh Bu, sama menjaganya dilarang. Mana gelap, masuk ke dalam ruangan gelap. Saya bilang sama jamaah saya, ini memending mulu ini pasti ini. Orang mati mulu banyak banget. Kalau dewe-dewe langsung masuk ogah dah, iseng. Ada saya tanya, yang mana nih Fir'aun yang tenggelam di saat mengejar Nabi Musa beserta pasukan? Fir'aun banyak pun. Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam itu ya, ada pada masa Ramses II. Itu yang saya tegesi, bang, hidungnya mancung, kepalanya botak, tinggal tengkorak doang, tangannya jari-jarinya panjang, kukunya masih ada, udah hitam-hitam, kakinya juga digituin, ditumpangin kakinya. Dalam hati saya, padahal saya pengen buat moto ini, saya mau PJK nama ibu-ibu di Majlis Salim. Ini kagak boleh. Ibu penasaran? Berangkat umroh sama Ibu Wiwin. Amin apa Bu? Ini mah plusnya Bu ya, ibadahnya mah di Mekah Bu, ibadahnya mah di Madinah. Di Mesir juga ibadah juga, ziarah makam Sayyidina Husain bin Abi Thalib, cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwati sekalian, biar gak ngantuk saya kasih pantun mau Bu. Di tikungan jangan suka nyalip, kurang kompak. Di tikungan jangan suka nyalip, Ka'bah al-Musyarrafah adanya di Mekah. Hari ini kita diundang maulid oleh Ustadz Hanif.
Mudah-mudahan pulang dari sini membawa berkah. Ya Rabbal. Kata yang di pojokan, jangan berkah doang Ustazah, berkatnya juga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita mana? Nggak ada. Ya. Jadi Maulid ini memperingati waktu kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah memahami. Anak zaman now bilang Maulid itu berarti ulang tahun Rasulullah. Bukan, beda. Kalau ulang tahun bahasa Arabnya Idul Milad, hari raya atau hari kembali, itu mengingat kembali nih hari dilahirkannya. Kita misalnya ulang tahun. Kalau ulang tahun biasanya identiknya hura-hura. Teman kita tahu nih Besti itu besok ulang tahun ya. Jangan lupa traktir. Benar apa benar? Kerjaan siapa itu kita traktir mulu. Ya, mama lah. Jadi kesannya hura-hura, senang-senang. Maka Maulid Nabi bukan ulang tahun Nabi. Kita ini sedang memperingati hari dilahirkannya manusia paling agung, manusia yang paling berjasa bagi hidup kita semua, khususnya umat Islam. Bayangkan kalau saja Allah tidak mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah kita pun langsak hidup kita, sengsara, dolal, sesat jalan hidup kita. Paling parahnya setelah belangsak apa kira-kira? Nyungsep ya. Orang sini sama juga bahasa yang mau mengharapkan. Ada lagi di atas nyungsep. Musruk. Kalau orang musuk babak belur hidup kita tanpa arah tujuan. Dengan izin Allah, utuslah seorang nabi pilihan, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa wahyu Al-Quran yang di dalamnya terdapat pedoman hidup yang harus selalu kita pegang erat-erat sepanjang zaman. Sepanjang hidup kita kok jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Ini spirit yang ingin kita ambil. Spirit Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Spirit itu artinya roh, jiwa, nilai, hakikat yang kita ingin dapatkan dari kegiatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah bagaimana agar hidup kita ini agak jauh-jauh dari Al-Quran. Amin. Ya Rabbal. Maksudnya agak jauh-jauh dari Quran gimana? Tidur di sampingnya ada Quran. Dibaca apa kagak? Taruh uang buat jimat. Ada orang sono saya kalau tidur rempan mulu. Udah terus, udah aja kalau tidur saya bawa Quran taruh di pala. Dibaca nggak kagak. Ya boleh jadi besok rempan lagi. Tahu rempan apa kagak? Ditindihin setan, nggak bisa bergerak. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Maka
di zaman sekarang yang dibilang dengan zaman teknologi yang sudah canggih. Mak-mak juga jangan kalah canggih, mak. Maksudnya gimana? Ibu-ibu bisa dikontrol. Ngaji apa kagak, dibaca Quran apa kagak nih tiap hari? Oleh siapa yang kontrol? Oleh ustazah, oleh pembimbing majelis taklim. Ngontrolnya bagaimana? Kita punya HP, punya apa kagak? Banyak. Satu doang, kira banyak, bagi saya banyak. Bikin list tilawah, list tilawatul Quran atau khatmul Quran, one day one juz, satu hari satu juz. Masya Allah, ustazah repot, repot mulu mak-mak. Repot ngapain? Hah? Dagangan. Jadi ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, harus masuk ke majelis taklim di program ini. Program list tilawah, program list sholawat, program list sedekah. Maksudnya apa? Agar bisa terkontrol jamaah kita. Benar-benar interaksi dengan Al-Qur'annya bagus apa enggak? Tiap hari zikirnya bagus apa enggak? Siapa yang bikin listnya? Ketua majelis. Anggotanya siapa? Jamaah majelis taklim. Kemudian ada yang ngomong begini, lah ustazah baca Quran pakai di checklist. Ria apa kagak nanti namanya itu? Ria apa kagak jatuhnya? Jatuhnya ria apa kagak? Innamal a'malu binniyat. Ibadah yang terbaik memang adalah ibadah yang disembunyikan, yang rahasia, sepi-sepi aja. Puasa ya sepi-sepi aja. Jangan mentang-mentang puasa lemes banget di depan orang. Biar orang tahu nih gua lagi puasa. Mentang-mentang malam habis tahajud di tukang sayur baik. Nah, apa itu mati banget? Bisa tahajud malam, iya. Ini nggak bagus. Udah, ibadah mah urusan kita sama Allah. Ini yang terbaik. Tapi ini kita bicaranya bicara skupnya majelis taklim. Bukan bicara masalah umum, bukan. Antar sesama jamaah majelis taklim tahun sama tahun. Kita ada dalam komunitas majelis taklim, tujuannya adalah pengen sama-sama jadi orang baik, pengen sama-sama jadi orang benar, bukan pengen jadi yang paling benar atau sok paling bahaya. Itu hilangkan itu semuanya. Jadi misi kita sama, pengen masuk surga bareng-bareng. Maka kalau kita checklist di grup itu udah gak ada lagi yang namanya riak, udah gak main. Ya kita tinggalin riaknya, jauh banget udah kita tinggal. Ini penting supaya apa? Supaya ketua majelis taklim, pembina majelis taklim bisa mengontrol jamaahnya. Bener gak nih si fulana yang rajin banget ngajinya kemana-mana baik datang, undangan maulid di sana datang, di sebelah sana ada undangan maulid lagi datang. Tapi kalau di rumah dia baca Quran apa kagak? Gitu. Karena baca Quran kan di rumah nggak kelihatan sama orang. Tapi kalau maulid kan dilihat sama orang. Oh begini maulid, kalau nggak datang gue malu. Tadi dikatain najis lagi. Bagi maulid nggak enak sama ibu RW, nggak enak sama ibu RT. Itu karena gak enak jadinya itu pergi maulidnya itu. Ada yang begitu? Banyak. Banyak banget, sok tau banget ustazah ya. Kalau di rumah, giliran di rumah setannya banyak banget itu. Kata
ustazah spirit maulid bu, yuk tingkatin baca Quran nih. Baca Quran di rumah masing-masing, di pengajian ongko lain lagi. Ini yang di rumah. Usahakan one day one juz, 1 hari 1 juz. Ternyata gak nyambung. Jujur aja gak nyambung, ustazah berat banget itu. Repot saya. Ya udah turunin dah levelnya dah. 1 week 1 juz. 1 minggu 1 juz. Berat apa berat? Berat juga masih. Yo berat, katanya mau jujur banget bu. 1 week 1 juz. 1 minggu 1 juz. 1 juz itu berapa lembar? 8 sampai 10. Nah kalau dibagi seminggu paling sehari cuma berapa lembar? Berat apa enteng? Masih berat juga, mau buang kentang. Oke dah, masih berat dah, turunin lagi levelnya. 1 month 1 juz. 1 bulan 1 juz. 30 hari membaca 10 lembar. Burung catatannya hilang itu. Mari baca sampai mana ya? Masih ada juga yang keberatan berat. Turunin lagi levelnya. 1 year 1 juz. 1 tahun 1 juz. La ilaha illallah. Ngapain baik di rumah mak? Main apa dulu kali ya? 1 tahun 1 juz. Berarti dipastikan 1 hari hanya membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Basa-basi doang baca Qur'annya. Besok ayat 2. Besokannya lagi ayat 3. Lelet amat. Ya ustazah, Depa emang bacanya masih terbata-bata, belum lancar. Udah tahu bacanya belum lancar, kagak baca-baca, kapan mau lancarnya? Justru yang belum lancar sering baca, nanti lama-lama lancar. Kapanan rajin ngajinya, diajarin tajwid sama ustazah. Begitu baca praktek di rumah dikit-dikit. Adapun salah emang bisanya segitu, mampunya segitu, Allah Maha Tahu. La yukallifullahu nafsan illa udah diajarin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Allah dan ulang-ulang ain. Ya Allah, ain dari sini Bu dimaksudnya nih. Dari tenggorokan yang ajar terserah. Kalau bisa-bisa juga. Ini gimana hukumnya ini? Sholat baca Fatihah rukun. Kalau orang sholat nggak baca Fatihah kagak sah sholatnya, benar? Ada orang sholat baca Fatihah udah dibaca, tapi bacaannya kagak benar, kagak sah. Harus fasih bacanya, hurufnya, barisnya. Jangan wala betulin kebuatan fasih. Walau boleh tegesin hurufnya. Ya gimana mau negesin, saya mau kalau bisa baca. Ilmunya ilmu boleh dengar. Minta diperdengarkan bacaan yang benar, khusus Al-Fatihah. Karena ini rukun dalam sholat. Belajar benar-benar nih sungguh-sungguh di Fatihahnya. Jangan masih ada yang salah nyebut hurufnya, hak besarnya, hak kecilnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sholatnya buru-buru,
diajak besan takut ketinggalan kuasi. Iya karena dua iya karena nasta'in, tasdidnya diulang di iya kak yang kedua kagak sah sholatnya. Cuman gara-gara ninggalin tasdid doang. Ya hati. Maka ngaji di sini benar-benar targetin Fatihah dulu nih biar benar. Kalau udah puluhan tahun ngaji Fatihah kagak lulus. Tadi tuh contohnya ngalamin lagi. Udah susah itu mudah. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi ngajinya terus. Jangan berhenti ngaji, jangan baperan kok. Ada ngadep sama guru, ngaji disalahin sama guru, baper. Gua gak mau ngaji sama guru itu. Bisa salahin dulu. Apa benernya gua? Ini namanya baperan. Baper tuh bahasa sekarang, kebawa perasaan kalau dulu mah asran. Gampang marah, sumbunya pendek. Ini ciri orang yang ngajinya niatnya bukan lillahi ta'ala. Na'udzubillah. Kalau orang ngaji niatnya harus lillahi ta'ala, apa yang diajarin sama guru terima, dengerin. Apalagi emang merasa belum mampu, belum bisa. Ini kadang belum bisa, sok bisa. Guru lagi nunjukin bacaan yang benar, justru baik. Banyak yang begitu. Nah, sebagai guru tinggal usap-usap biadab doang. Abang-abang guru agak boleh marah sih emang. Udah legowo, Rabbi shrahli sadri lapangan dadaku ya Allah. Ngadepin murid macam-macam karakternya. Ada yang julid, ada yang lemes banget. Ya Allah, ada murid yang lemes banyak. Kalau ustazah kalau ngajar mulu ngomongnya itu mulu, agak ganti-ganti dibahas itu lagi. Belajar mah emang perlu diulang-ulang Bu. Nabi kita menerima wahyu. Wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Betul? Di mana beliau menerimanya? Gua Hira. Apa kata malaikat Jibril alaihi salam? Iqra ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bacalah wahai Muhammad. Nabi kita adalah orang yang ummi, saat itu tidak mampu membaca, tidak mampu menulis. Beliau katakan, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Di dekat Allah tahu tubuhnya Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril. Setelah itu dilepaskan, wa arsalan, dekapannya dilepaskan, disuruh baca lagi sekali lagi. Iqra ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Yang kedua kali. Lagi-lagi Nabi mengatakan ma ana biqari. Kata orang pengasinannya mah, apa gue udah bilang gue udah kagak bisa baca. Gak ngerti banget ya, aku bisa baca. Ma ana biqari. Didongkap lagi oleh malaikat Jibril sekuat-kuatnya sampai muncul keringat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dilepaskan. Dan yang ketiga kalinya malaikat Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad. Setelah 3 kali baru Rasulullah mengucapkan surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra alladzi 'allamal. Ya, ini cuma sampai ayat 5 saja. Pertama tuh. Perhatikan ayat pertama Iqra. Ayat ketiga bunyinya sama. Iqra lagi.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal. Jadi belajar, membaca, menjelaskan pelajaran nggak cukup satu kali, harus diulang-ulang Bu, biar masuk kuping kanan, enggak keluar kuping kiri, enggak masuk kuping kanan, nyangkut di mana? Nyangkut di otak, keket di otak. Ini ilmunya mantap. Jadi kalau diulang-ulang itu ngaji sama ustazah bagus sholat. Bukan berarti ustazah ngajarnya cuma misalnya itu doang. Sebab sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Maka lama bahasanya Bu, kelarnya Bu. Udah belajar bab sholat? Udah belajar? Babus sholat. Nanti di hari kiamat amalan kita yang paling pertama diperiksa adalah ibadah sholat kita. Kalau kagak benar sholat kita, kagak sempurna sholat kita, nilainya nih bisa-bisa di bawah KKM. Kata Bu Guru. Kalau KKM Mak, apa KKM? Kriteria ketuntasan. Iya, jadi belum tuntas. Kalau di bawah KKM Bu, nanti nilai yang lain jadi ikut jelek. Puasanya nilainya jelek, sodakonya jelek, silaturahimnya jelek, gara-gara nilai sholatnya jelek. Maka biar bagus nilai sholatnya, ngaji yang rajin diajarin nanti sama ustazah. Sholat yang baik bagaimana? Sholat yang terbaik adalah yang dikerjakan on time. Nabi ditanyakan, ayyul a'mali afdalu, amal ibadah apa yang paling bagus? Jawab beliau yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Sholatlah tepat waktu, on time, bukan online. Kalau shopping online, jangan salah, jangan nanti sholatnya juga online. Kan katanya udah canggih sekarang. Pengen sholat di Masjidil Haram tapi tetap berada di pengasinan. Diapain? Dibuka HP-nya, siaran langsung sholat di Masjidil Haram, kita ngikut jadi makmum di sini. Biar jadi makmumnya Imam Sudais, Imam Huzaifi di Madinah. Gak bisa, sholat online gak ada. Yang benar adalah sholat on time, ala waktu. Ini bicara sholat fardu. Belum lagi nanti sholat sunnah, banyak sekali bahasannya. Afdal sholat ba'dal faridah, sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu itu adalah sholat malam, alias sholat tahajud. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan sholat tahajudnya atau sholat malamnya? Ini spirit yang kedua. Kalau yang pertama tadi adalah jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Yang kedua, perbagus ibadah sholat kita. Sholat yang fardu yang pertama. Yang kedua, tambahin dengan sholat-sholat yang sunnah. Sholat sunnah yang paling bagus adalah sholat sunnah tahajud. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara
bayi, kedua mata kakinya pada pecah-pecah, ada yang bilang bengkak, pada luka, tatafattara qadamahu. Kenapa tuh? Saking lamanya berdirinya di lapangan salat. Beliau membaca 100 ayat pertama surat Al-Baqarah dalam rakaat pertama salat tahajudnya. 100 ayat. Tadi siapa yang baca baru alif lam mim shadaqallahul azim. Itu bisa-bisa pas salat tahajud begitu juga tuh. Alif lam mim Allahu akbar. Sami Allahu liman. Dia sama Nabi salat tahajudnya baca surat Al-Baqarah. Yang dibaca cuma 1 ayat doang, nolnya pada kelinding. Kalau Nabi 100, nolnya 2. Orang pengasinan bacanya 1 ayat. Betul. Di dalam Al-Quran kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca suratnya yang ringan. Baca ayat Qurannya yang ringan-ringan saja. Tapi ringan ini fleksibel, Bu. Ringan bagi Nabi itu 100 ayat. Tuh. Ringan bagi ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Fatah berapa ayat? Lalu tahajud. Bu, jujur. Langganan biasanya apa? Kuliah sama kulhu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang paling ringan, seringan-ringannya. Betul, faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Target kita. Buat diri kita masing-masing ditargetin. Target itu jangan yang minimal. Kalau target itu maksimal. Yang paling baik, ibu punya banyak hafalan surat, saya yakin. Yasin, hafal? Alhamdulillah apa? Enggak? Oh hafal, alhamdulillah. Kalau bareng-bareng ya Bu ya. Kalau disuruh baca dewek, hafal banget insya Allah. Amin. Tabarak, Al-Mulk hafal, Al-Waqi'ah hafal, Ar-Rahman insya Allah, Al-Baqarah suratnya doang, Ali Imran sama suratnya doang, 10 ayat. Alhamdulillah. Al-Ikhlas hafal banget, paling hafal katanya. Ada lagi nih paling sedikit surat apa nih yang ayatnya cuma 3, Al-Kautsar paling hafal, luar biasa. Jadi pas salat malam ini, kalau kita melihat bagaimana potret baginda Rasulullah, kakinya sampai bengkak, kita juga sama, kaki pada sakit juga itu kalau lagi sholat. Tapi bukan karena kebanyakan baca suratnya, bukan, asam urat biasanya itu. Kalau itu orang pengasinan banyak pun ninjol ya Bu ya, yang banget karung ninjol itu. Ada pun kacang, ada rambutan banyak. Kapan musim rambutan? Ntar saya datang balik lagi ke sini. Asam urat yang bikin sakit. Jadi prinsipnya adalah yang ringan bagi kita memang tidak sama dengan yang ringan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang kedua, bacalah surat secara berurutan, terutama kalau kita punya hafalan Quran. Saya sering sampaikan taklim binaan saya, ibu rata-rata hafal surat Yasin. Berani gak praktekin sholat tahajud, surat yang dibacanya adalah surat Yasin sampai akhir. Bukan Yasin Allah
kun fayakun fasubhanalladzi malakutu kulli syai'in wa ilaihi tinggal dibagi-bagi. 2 rakaat pertama, biasanya berapa rakaat tahajudnya? 2. Ya, tahajudnya 2, hajatnya 2, dan 4. Taubatnya udah 6, hebat ini. Witirnya witir jangan 1 Bu, 3 minimal. Boleh sih 1 itu kalau udah ujung tanduk ya. Iya, udah mogok banget, udah bersubuh. Kalau masih panjang waktunya minimal 3. Bersama sama Tuhan. Tuhan juga minimal 4, jangan 2. Kecuali ibu pakai kulit nih, ngatur besek jadi panitia repot. Aku tamu gak urusan, darurat Tuhan gak apa-apa. Tapi kalau lagi gak banyak urusan Bu, minimal 4. Insya kalau dikata minimal 4, maka insya Allah besok kerjainnya 6. Amin apa? Besok lagi kerjainnya 8. Ya Rabbal. Witirnya minimal 3. Kalau masih ada waktu besok kerjainnya berapa? Jangan 4. Agak boleh, witir artinya ganjil. 5, 7. Keder habis itu, gue udah berapa rakaat ya? Saking kalau biasa kerjain lebih dari 3. 5 atau 7 tahun. Kadang ngantuk, kadang baik ya. Biar fokus, biar khusyuk. Terapin hafalan surat yang kita udah punya. Insya Allah. Yasin. Jadi kita fokus kan ingetin bacaan kita. Di rakaat pertama kita baca sampai wa maliyala abdul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Takbir kita. Lihat ingetin. Ntar rakaat kedua bacanya apa ini? Ha'atakhidu min dunihi alihatan bidurrillah syafa'atuhum syai'aw wa la yuhidun. Depannya apa ya di sini yang lupa ya. Dah. Harus dicoba. Kalau udah ketakutan duluan, itu namanya menyerah sebelum bertempur. Mau gak nyoba? Habis waktunya. Iya, Masya Allah, kalau berasa kalau udah ngomong sama mama enak, resep. Tuh, dikit lagi. Jadi tadi gimana caranya? Nanti coba tuh Bu ya. Bismillah ya Bu ya. Niat di sini, di rumahnya Allah. Niat nanti malam sholat tahajudnya, surat yang dibaca adalah surat yang sudah kita hafal. Ada Yasin, insya Allah hafal semuanya. Maka yang saya contohkan di sini adalah Yasin. Bukan berarti harus Yasin, enggak apa aja. Sebelum takbir, tegesin dulu, buka surat Yasinnya. Ini satu kancak nih, satu halaman atau 2 halaman yang kita baca di rakaat pertama. Ingetin bacaannya apa? Hafalin dulu. Tes. Entar rakaat kedua, lembar berikutnya kita ingetin lagi, kita hafalin, kita ingetin. Tes sholat. Karena baru mulai lupa masih kagok, nggak ngapa-ngapa. Ketika kagok bagaimana sikap kita? Jangan dibatalin. Boleh nggak diganti dengan surat lain? Boleh. Ganti dengan surat yang ibu udah hafal banget, yaitu surat Al-Kautsar. Inna a'toina Al-Kautsar. Kita mau sampai ngantuk juga ingat dah. Insya Allah. Jangan menyerah. Dan ntar rakaat kedua yang udah nggak nemu tadi tuh
di rakaat pertama tuh ya udah butuh. Baca aja yang ibu udah hafal banget lagi dah. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Salam. Bangun lagi. Bahwa berikutnya adalah salat sunnah hajat. Jangan menyerah. Yang tadi kita lupa kita ulang lagi. Gak apa-apa. Baca lagi tegesin. Oh ini tadi kayaknya. Bertahap dah, 5 dulu deh. Jangan satu kaca kebanyakan dah, 5 dulu. Insya Allah. Yang penting ada kemauan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Bahasa Al-Qur'annya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang bermujahadah, juang keras, bertekad. Saya punya tekad gimana caranya biar bisa dibaca surat Yasin dalam sholat tahajud saya. Insya Allah lama-lama lanahdiyannahum, dimudahkan jalannya, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum. Waktunya sudah habis. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama kita membaca sholawat tibbil qulub. Kita niatkan mudah-mudahan guru kita Uminda Ustazah Ejah Sa'odah diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan kesabarannya, keikhlasannya dalam menghadapi sakitnya. Allahumma Rabban nas adhibil ba's isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullah al-azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaki. Mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Al-Fatihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Gondang Dia, kurang semangat. Jalan-jalan ke Gondang Dia, negeri Mesir, negerinya Nabi Musa. Kalau pengen hidup kita bahagia, jauhin perbuatan dosa. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.